Bikin program kok ya sembarangan, seolah-olah hanya seperti memberikan sekotak susu pada anak-anak di tepi jalan. Kayak Gibran bagi-bagi susu kotak di CFD ya. Kan ternyata nggak sesimpel itu. Banyak kekurangan yang terungkap. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bersama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Mengapa kita perlu mengulik program-program Prabowo? Karena jangan sampai bangsa ini salah memilih pemimpin, sehingga bikin negara ini salah urus. Kita harus mengakui jika Presiden Jokowi sudah bekerja banyak untuk negara ini. Pembangunan infrastruktur dikebut, dan itu memang memberikan manfaat buat rakyat banyak. Presiden Jokowi ini dibantu oleh orang-orang yang memang pintar dan ahli dalam bidangnya, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Pak Basuki ya. Kita pun tahu bagaimana cara kerja Presiden Jokowi yang gercep dengan kekuatan fisik yang tahan banting. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi sendiri pernah menyampaikan agar jangan salah pilih pemimpin. Pastinya, kita mau punya pemimpin yang baik akhlaknya, jujur dan bersih dari korupsi, punya pengalaman banyak dalam mengelola wilayah, penduduk di wilayah itu, dan birokrasi di pemerintahan wilayah itu. Jika seorang pemimpin sudah kaya akan pengalaman, tentu program-program yang dibuat pun menjadi program yang realistis, yang efektif, dan efisien. Maka ketika kita membandingkan bahwa 21 program unggulan pasangan Ganjar Mahfud hanya butuh dana 500 triliun rupiah per tahun dibandingkan dengan satu program Prabowo Gibran, makan dan susu gratis yang butuh dana mencapai 450 triliun. Dan bahkan anggaran untuk program makan dan susu gratis ini kabarnya akan ditingkatkan menjadi lebih dari 500 triliun loh. Tepatnya mencapai 538 triliun rupiah. Itu sudah lebih dari anggaran yang dipakai untuk membangun IKN Nusantara. Jika kita melihat perbandingan antara anggaran untuk 21 program Ganjar Mahfud dibandingkan dengan satu saja program Prabowo Gibran, dari sana saja sudah terlihat ya, siapa yang lebih punya pengalaman mengelola pemerintahan, siapa yang lebih tahu cara mengelola keuangan, dan siapa yang lebih mampu bekerja dengan efisien dan efektif. Tentu saja akan lebih afdol jika kita mendengar apa kata para ahli tentang program-program Prabowo Gibran. Ini hanya 2 bagian dari semua programnya ya, yakni soal pengadaan susu gratis dan janji Prabowo bakal membangun 300 fakultas kedokteran jika terpilih jadi presiden. Hanya 2 ini ya, kalau bahas semua programnya nggak mungkin ya, bisa sampai berhari-hari. Misalnya soal peningkatan rasio pajak, yang pernah dipertanyakan Pak Mahfud dalam debat Cawapres, itu kan belum tuntas dijawab oleh Gibran. Kita fokus ke 2 hal ini saja dulu ya. Pertama, soal pengadaan susu gratis. Kita tidak akan membahas soal biaya atau anggarannya ya. Intinya biayanya itu sama dan bahkan lebih dari biaya pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur ya. Begitu fantastis. Pertanyaan saya hanya satu sih. Mengapa Presiden Jokowi tidak mau membuat program makan dan susu gratis? Ya kan? Kalau memang bagus, mengapa nggak dari dulu dibikin programnya sama Pak Jokowi? Padahal kita tahu bahwa Pak Jokowi punya Menteri Keuangan yang sangat hebat dalam mengatur keuangan negara ini. Maaf, malah ngomongin anggaran kita. Oke, kita fokus ke soal susu saja ya. Kenyataannya, negara kita ini ternyata masih mengimpor susu dari berbagai negara untuk memenuhi permintaan susu dalam negeri. Nilai impornya pada tahun 2023 saja sudah mencapai 14 triliun rupiah. Nah, bagaimana caranya Prabowo memenuhi kebutuhan susu untuk programnya itu? Untuk sekitar berapa ya, 80 juta lebih anak dalam program ini. Dengan gampangnya Prabowo pun menjawab bahwa dia akan impor 1 juta atau 1,5 juta sapi dari India. Dalam 2 tahun katanya sapi-sapi ini akan beranak dan jumlah sapi akan menjadi 3 juta ekor. Sekarang saya tanya,
Dalam kondisi sekarang saja ya, produsen susu lebih memilih impor susu ketimbang impor sapi. Kok begitu gampang kekurangan pasokan susu ini diatasi dengan cara impor sapi? Ternyata memasok susu itu memang tidak mudah. Gak segampang omongannya Prabowo dengan hanya beli sapi. Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) membongkar kelemahan program Prabowo ini. PPSKI memperingatkan bahwa impor sapi dari India beresiko menyebarkan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Indonesia. Ini akan membahayakan usaha peternakan rakyat. Oleh sebab itu, PPSKI menolak rencana impor sapi dari India. PPSKI juga mempertanyakan siapa yang akan mengelola impor 1,5 juta sapi itu. Ini juga dipertanyakan oleh seorang peternak sapi dari Tulung Agung, Jawa Timur. Wacana impor sapi dari Prabowo itu belum jelas. Apakah sapi impor itu akan dihibahkan ke peternak atau dikelola oleh korporasi besar? Kalau yang mengelola pihak swasta atau korporasi besar, itu akan mengancam eksistensi para peternak sapi perah lokal. Next, PPSKI juga mempertanyakan anggaran untuk mengimpor 1,5 juta sapi. Misalnya, harga satu sapi perah itu mencapai 50 juta, maka perlu biaya 75 triliun rupiah untuk impor sapinya. Belum lagi biaya pakan sapinya dan biaya prosesingnya. Prabowo juga belum menjelaskan bagaimana industrialisasi dalam negeri yang akan dibentuk dengan adanya program susu gratis itu. Prabowo juga belum menjelaskan anggaran untuk transportasi dan logistiknya untuk membagikan susu ke seluruh Indonesia. Jadi belum dijelaskan ya anggarannya dan bagaimana cara membagikan sapi itu ke seluruh Indonesia. Jadi banyak hal yang belum dijelaskan oleh Prabowo ya. Yang nggak jelas ini yang bahaya. Dana buat impor sapi ambil dari mana? Lalu habis impor sapi ya, emangnya sapi-sapi itu nggak dikasih makan? Ambil susu dari sapi, emangnya nggak pakai proses? Begitu dibongkar detailnya, makin terlihat bahwa Prabowo ya memang nggak bisa bikin program kerja. Taunya perlu susu impor aja. Nanti buat anak-anak seluruh Indonesia. Asal bilang gitu, tapi nggak pernah dibuka secara jelas gimana cara memproses dan membagikannya ke seluruh Indonesia. Ini bahaya kan? Bikin program kok ya sembarangan. Seolah-olah hanya seperti memberikan sekotak susu pada anak-anak di tepi jalan. Kayak Gibran bagi-bagi susu kotak di CFD ya. Kan ternyata nggak sesimpel itu. Banyak kekurangan yang terungkap. Oke, next ya. Satu janji Prabowo yang diucapkan dalam debat Capres terakhir. Prabowo menyebut bahwa Indonesia masih kekurangan 140.000 dokter. Untuk mengatasinya, maka Prabowo akan membangun 300 fakultas kedokteran. Kayaknya tuh gampang banget ya. Kekurangan dokter, ya tinggal bikin aja 300 fakultas kedokteran. Apakah segampang itu? Kali ini, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI yang membongkar borok dari janji Prabowo ini. Pertama, IDI mengoreksi jumlah kekurangan dokter yang disebut oleh Prabowo. Ini yang bicara Ketua Umum IDI ya, Dr. Adip Humaydi. Mengambil standar ideal dari WHO, satu dokter per 1.000 penduduk, maka diperlukan 270.000 dokter untuk 270 juta penduduk Indonesia. Saat ini ada 180.000 dokter yang tersedia, sehingga menurut IDI, kekurangannya adalah 60.000, nggak sampai 140.000. IDI menyatakan bahwa Prabowo belum menyinggung tentang tata kelola tenaga kesehatan. Apa yang terjadi kalau membuka 300 fakultas kedokteran tanpa membuat peta kebutuhan dokter? Maka yang akan terjadi adalah overload atau kelebihan tenaga dokter. Maka akan muncul pengangguran intelektual. Profesinya dibutuhkan, tapi dia tidak mendapatkan tempat pekerjaan karena saking banyaknya. IDI juga mengingatkan bahwa setiap daerah itu harus membuat need assessment atau penilaian kebutuhan dokter dan dokter spesialis. Tiap daerah harus punya pemetaan dokter dan dokter spesialis. IDI menyebut bahwa yang menjadi masalah
di dalam pendidikan kedokteran adalah pembiayaan pendidikan kedokteran yang masih mahal. Jadi bukan karena kurangnya lembaga pendidikan ya. Artinya, identifikasi masalah yang dikemukakan Prabowo itu saja sudah salah gitu ya. Apalagi solusinya. Nah, dari kedua rencana Prabowo tadi ya, impor sapi perah dan bikin 300 fakultas kedokteran, terlihat bagaimana banyaknya kekurangan ketika kita bicara detail-detailnya. Ini menunjukkan bagaimana dangkalnya pemikiran Prabowo sendiri. Ngomong sih gampang, tapi begitu dibongkar isinya, ternyata banyak boroknya. Sehingga terungkap bahwa rencana-rencana itu memang tidak efisien dan tidak efektif. Identifikasi atau menentukan pokok masalahnya saja sudah keliru. Pertanyaannya menjadi begini, ketika Prabowo menyusun rencana-rencana, janji-janji atau program-program itu, apakah sudah berkonsultasi dengan asosiasi profesi yang terkait? Misalnya, soal dokter dengan ID, soal impor sapi dengan asosiasi peternak sapi atau PPSKI tadi ya. Kalau melihat apa yang diberitakan di media, sepertinya sih belum. Jadi Prabowo ini bikin-bikin program ya sebikin-bikinnya aja dong. Mau kasih susu gratis, susunya nggak cukup, harus impor, ya udah impor sapi aja. Katanya kita kurang dokter, ya udah bikin 300 fakultas kedokteran aja. Nggak jelas anggarannya dari mana, nggak jelas siapa yang mengelola, bagaimana soal pakan sapinya, proses susunya, logistiknya. Nggak jelas bagaimana kebutuhan dokter per daerahnya. Ini sih cara kerja yang sangat tidak efisien, khas dari orang yang terbiasa apa-apa itu sudah disediakan buat dia. Bisanya hanya menyuruh orang saja. Ya nyuruh-nyuruh orang sih bisa, tapi apakah bisa mengerjakannya sendiri? Apakah bisa menilai hasil pekerjaan jika dia sendiri enggak paham pekerjaan itu? Jadi gimana bisa membawa bangsa ini buat maju dan unggul? Bikin program aja belepotan kayak gitu. Bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya ya. Tetap awas, waras, dan cerdas. Gitulah, penguin dan kura-kura.